Halo guys, you are the best. Baik, pada hari ini kita kembali ke Manona pada channel yang memberikan informasi baru kepada kita, informasi yang terbaru ya. Kenapa saya katakan terbaru? Minimal pada saat ini yang biasanya saya di episode pertama dan kedua hanya seorang diri, sekarang didampingi oleh seorang anak ya, perempuan dan perempuan, seorang lagi kameramennya ya. Jadi hidup ini harus menampilkan sesuatu yang baru karena memang perlu dibaharukan setiap saat, sehingga kita terus hidup di alam yang baru ya. Maka pada hari ini tema kita adalah pahami seutuhnya pertanyaannya, dan berpikir out of the box. Tidak memperpanjang lebar, apa itu pengertian dipahami pertanyaannya. Dengan itu saya akan memulai dengan ya permainan anak kecil ya, tapi kadang-kadang permainan itu bisa menceritakan apa sebenarnya yang mau disampaikan. Di sini kita lihat ada tiga ini kayu, ini bekas sumpit ini ya, sumpit yang dipatah-patahkan ada 3. Ada yang berwarna ini warna hitam, itu posisi di atas, sedangkan yang di bawah ada yang kosong. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya yang di atas ini bisa di bawah dan yang di bawah ini bisa jadi di atas. Sekali lagi, yang di atas ini, yang pakai warna ini bisa di bawah, sedangkan yang di bawah bisa di atas hanya dengan sekali ya. Coba dengar dengan sekali gerak. Bisa geraknya cepat, bisa geraknya lambat, hanya sekali gerak. Jadi segini itu sama sekali gerak, gini gerak, hanya sekali gerak dengan alat ini, maka yang di atas bisa menjadi di bawah dan yang di bawah bisa di atas. Silakan ya, mulai Manda mencoba nanti, Yohana nih coba kita akan lihat nanti minimal 3 kali coba, kalian berarti 9 kali coba, bisa nanti kita simpulkan bisa atau tidak. Oke, sekarang Manda coba gerakkan sekali, tidak bisa dipegang, nggak bisa dipegang, hanya sekali gerak. Bisa lambat, bisa cepat, sini ya, geser sini, coba ya, silahkan dari bawah, dari atas. Nah, udah sekali gerak. Nah, ini kedua, iya, oke, 2 kali, coba lagi. Masih bisa lagi, silakan. Gimana ini? Iya, silakan mainkan. Sekali gerak ya? Iya, terus. Kalau gini? Nggak bisa pegang, hanya gerakan saja. Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Yohana, bagaimana? Silakan Yohana. Sekali, nggak bisa. Oke, dan ini ada jawabannya dan bisa ya. 2 kali nggak bisa, ambil dari situ. Dari sini, yang ini. Nah, coba. Ya, nggak bisa. Oke, udah 3 kali ya. Sudah 6 kali, artinya semakin banyak diuji coba itu bisa berhasil. Iya. Simsalabim. Oke, nggak bisa.
Coba ganti posisi. Salah bimoy. Itu yang geser. Geser. Nah, lagi dari bawah bisa, lihat kan? Ungkit ya. Mungkin tidak bisa. Oke. Nah, artinya sudah 9 uji coba ya. Ya, saya juga mungkin kalau saya uji coba mungkin juga. Ya, kalau yang biasa mungkin nggak bisa ambil. Artinya apa? Cukup 10 ya, bahwa itu tidak bisa. Tapi saya mengatakan itu bisa. Nah, bagaimana caranya kan? Nah, oke, saya buat dalam caranya nanti akan kita lihat nanti apa pesan moralnya dari gerakan-gerakan ini. Ada pesan moralnya ini. Posisi seperti ini, ya. Coba. Nama saya tadi kan posisinya kan. Yang penting ini di atas, ini di bawah, ini bisa jadi di bawah, ini bisa di atas. Lihat, ya. Nah, ini lihat. Itu di bawah, iya kan? Ini dia. Setuju tidak? Kan itu di bawah, tanya di bawah, nggak jawab dulu. Iya, itu ya. Oke, mari ambil lagi. Nah, kenapa? Maka tadi saya katakan pahami pertanyaannya. Karena pertanyaannya bukan ini di atas dan di bawah. Waktu nanti digerakkan pada posisi sama seperti ini. Nggak ada kalimat pada posisi seperti ini. Nah, jadi kita sering terus terprogram dengan apa yang dilihat, langsung kita program dan kita coba tak bisa, tapi kita tak mau berpikir lagi lebih sempurna, lebih utuh. Kenapa ini nggak bisa? Sedangkan pertanyaannya harus bisa, kan gitu. Sehingga kalau sudah tidak bisa, apa pemahaman saya yang kurang atau salah pertanyaannya, itu yang harus kita kembangkan sehingga kita tidak mati ataupun tidak stop pada satu alternatif jawaban ya. Tidak semuanya kadang-kadang bisa tersurat, maka ada yang tersirat. Nah, pemahaman inilah dikatakan berpikir out of the box, artinya tidak hanya sebatas di dalam kotak. Kan kita harus bisa berpikir di luar kotak. Artinya di luar kotak, cara pandang kita itu bisa lebih utuh, ya, utuh dia. Nah, jadi itu dia yang pertama tadi ya, bahwa jangan kita batasi pemikiran kita sesuai dengan apa yang kita lihat dan dengar. Kalau kita coba tadi nggak bisa, ubah. Kalau memang itu pengertiannya, itu dia. Ya, tak mungkin ini bisa dikatakan bisa, tapi secara logika ini tidak, pasti ada sesuatunya itu. Nah, maka sering orang putus asa karena memang kurang memahami apa itu pertanyaan. Dan kehidupan itu adalah rangkaian pertanyaan. Nah, apa itu rangkaian pertanyaan? Ada 5W, 1H namanya. Apa itu? Yang pertama W apa? What. Kedua where, di mana. Ketiga who. 4 when. Yang kelima why tambah how. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang akan sering setiap saat, setiap detik. Ya, jadi kalau bisa dikatakan orang bijak, hidup ini adalah rangkaian pertanyaan dan harus bisa kita jawab. Nah, karena tak mampulah menjawab, timbullah depresi, timbullah putus asa, timbullah segala sesuatu. Karena memang bukan pertanyaan yang salah atau bukan pertanyaan yang tidak benar, tapi cara memahami pertanyaan tadi sehingga dia tidak bisa mengambil kesimpulan apa yang dipertanyakan dan apa yang mau dijawab. Itulah sebenarnya kehidupan kita ini, ya, sering seperti itu. Masalahnya kecil, tapi karena tidak mampu menerjemahkan ataupun mengerti akan masalahnya,
sehingga yang kecil bisa menjadi besar. Ya, jadi kadang-kadang yang bermasalah itu bukan masalahnya, tapi kadang-kadang jadi kita yang bermasalah. Maka ada kata orang bijak, masalah adalah kehidupan, tapi kehidupan bukanlah masalah. Cara menyikapi, cara memperhatikan, cara menjelaskan, cara menguasai, itulah sebenarnya yang perlu kita kembangkan. Nah, kalau sudah berkata cara, itu kembali kepada manusianya. Jadi yang bermasalah bukan masalahnya, tapi manusianya yang bermasalah. Sehingga bertambah-tambahlah masalahnya. Jadi bukan masalah yang pertama tadi yang bertambah, tapi karena kemampuan kita tadi kurang memahami masalahnya, maka muncullah masalah-masalah baru. Maka kita harus belajar bagaimana mengerti ataupun bisa memahami sesuatu itu dengan utuh. Utuh itu macam mana? Ada 8 penjuru, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, utara, timur, 8 penjuru mata angin. Itulah cara pandang yang sempurna. Kita baru melihat dari kiri, oh udah, atau dari kanan, ataupun dari utara, sudah merasa itu sudah benar. Itu masih seper-8. Bayangkan, kita butuh minimal 4/8, 50% dari segala penjuru, baru bisa kita memahami. Jadi dengan kemampuan kita tadi itu, memahami itu, maka kita tidak akan mudah untuk menghakimi. Dan belum tentu benar sudut pandang kita, karena masih 1/8. Ada lagi 7 lagi. Kalau boleh 8/8, butuh kita melihatnya sempurna kita. Jadi bijaklah untuk memahami pertanyaan dengan utuh, karena disitulah kita akan mendapatkan alternatif solusi dari apa yang kita hadapi, apa yang dipertanyakan kepada kita. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana, ya. Masalah adalah kehidupan, tapi kehidupan bukanlah masalah. Halo guys, Bersyukur dan berbagi dengan cara subscribe, like, share, comment, and share. salam you are the best. Oke, jangan lupa juga subscribe channel adik saya yang bernama Josh Louis Gaming. Di subscribe, di like, di komen, di share. Yeay, bye. Bye.